Halo semuanya, aku Eja, aku anak gizi. Hari ini kita akan belajar bersama dengan materi food balance ya. Oke, kita mulai. Jadi, kita tahu ini adalah gambaran dari tubuh manusia, di mana air itu mencakup 60% dari seluruh berat badan manusia, atau kita bisa sebut dengan total body weight, di mana total body weight ini masuk ke 60% dari total body weight yang dimiliki oleh seseorang. Saya ambil contoh, ini adalah orang dengan berat 70 kg, di mana total air yang dimiliki oleh orang tersebut jumlahnya adalah 42 liter. Kenapa? Karena 60% dari semua berat badan orang tersebut atau sekitar 70 kg isinya adalah air. Kemudian untuk total body water di 42 liter ini akan dibagi menjadi dua part. Yang pertama adalah ECF atau extracellular fluid. Kemudian yang kedua adalah ICF atau intracellular fluid. Untuk extracellular fluid sendiri isinya mencakup 35% dari total body water atau sekitar 14 liter. Sedangkan untuk ICF atau intracellular fluid ini mencakup 65% dari total body water atau bisa dikatakan mencapai 28 liter. Untuk ECF sendiri akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah plasma fluid atau darah. Ini 7% dari total body water dengan total berat 3 liter. Kemudian untuk yang satunya, ini adalah interstitial fluid atau cairan yang ada di antara sel, meliputi 28% dari total body water dengan jumlah 11 liter. Jadi di sebelah kanan kita bisa melihat ini adalah gambaran dari organ-organ yang dimiliki oleh manusia, di mana semua organ itu memiliki cairan atau memiliki air di dalamnya, termasuk dengan tulang. Pada tulang terdapat sekitar 22% dari cairan, di mana kita tahu bahwa tulang adalah komponen yang sangat keras. Ternyata di dalamnya masih tetap terdapat air. Begitu juga dengan jaringan lemak, di mana terdapat 10% air dari jumlah jaringan lemak yang ada di seluruh tubuh manusia. Kita lanjut. Di sini total body water tadi sudah kita sebutkan bersama, beratnya mencapai 60% dari keseluruhan berat badan seseorang, di mana akan ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan terkait body waternya. Untuk laki-laki itu sekitar 60% untuk jumlah total body water dari seluruh berat badan, sedangkan untuk wanita dia lebih sedikit, range-nya adalah 50 hingga 60% dari semua berat badan yang dimiliki. Kemudian akan ada perbedaan juga total body water antara usia dewasa, anak-anak, dan juga lansia. Untuk usia anak-anak saat lahir, total body water bayi tersebut diperkirakan mencapai 75%, sangat tinggi sekali. Sedangkan untuk orang tua atau lansia yang usianya lebih dari 65 tahun, total body waternya sudah menurun cukup drastis, hingga sekitar 50% saja dari total keseluruhan berat badan yang dimiliki. Kemudian kita breakdown ya di sini secara garis besar terkait body fluid di bagian kiri. Untuk body fluid compartment akan dibagi menjadi dua, yaitu ICF, intracellular fluid, dan juga ICF, extracellular fluid.
Untuk ekstraselular akan dibagi dua lagi, yaitu interstitial fluid. Ini adalah cairan yang ada di antara sel serta blood plasma atau sering disebut dengan intravascular fluid. Kenapa disebut intravascular? Karena berada di dalam pembuluh darah. Oke. Sedangkan untuk gambar ini kita bisa lihat nomor 1 ini adalah blood plasma atau intravascular fluid. Jadi ini isinya adalah darah di sini. Kemudian yang nomor 3 ini adalah ICF atau intracellular fluid. Sedangkan yang nomor 2 ini yang ada di atas sel itu adalah ICF atau interstitial fluid. Sini ya. Nomor 1, nomor 2, dan juga nomor 3. Oke, kemudian ini adalah perbandingan antara jumlah atau komponen dari semua body fluid compartment. Yang paling banyak ini adalah intracellular fluid atau cairan yang ada di dalam sel. Beratnya sekitar 2/3 dari total body fluid. Kemudian disusul dengan plasma dan juga interstitial, di mana gabungan antara plasma dan interstitial mencapai 1/3 total body water volume. Kemudian jika kita berbicara terkait keseimbangan cairan, maka kita juga akan berbicara terkait komponen-komponen elektrolit yang terkandung di dalamnya. Dan ini adalah komposisi dari elektrolit yang menjaga keseimbangan cairan. Di sini yang paling utama akan ada natrium, kalium, klorida, kalsium, dan juga protein. Di mana untuk tiap-tiap komponen elektrolit ini jumlahnya akan berbeda tergantung dari tempatnya. Ini jumlah untuk intraselular, ini interstitial, dan ini untuk plasma. Ini gambar di sebelah. Ini adalah electrolyte composition of the major body fluid compartments. Kita lihat di sini akan ada 3 perbedaan ya, di plasma, interstitial, dan juga intraselular. Kita masuk ke plasma dulu. Ya, untuk elektrolit ini secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu kation dan juga anion. Ini kation, ini anion. Untuk kation sendiri, dia memiliki muatan positif. Untuk anion, muatannya adalah negatif. Nantinya keseimbangan antara kation dan anion akan menimbulkan keseimbangan cairan karena gaya tarik menariknya kekuatannya sama. Kita masuk ke plasma dulu. Untuk kation utama di plasma yang paling besar adalah natrium. Kemudian disusul dengan kalium dalam jumlah yang sangat kecil. Sedangkan untuk anionnya, ini paling besar adalah klorida. Kemudian disusul dengan HCO3 atau bikarbonat, dan terakhir ada protein anion. Kemudian kita masuk ke interstitial. Untuk interstitial sendiri, kation paling banyak masih sama seperti di intravaskular atau di plasma, yaitu natrium paling banyak, kemudian disusul dengan kalium. Untuk anionnya masih sama juga, yang paling besar adalah klorida, kemudian disusul dengan bikarbonat atau HCO3. Itu untuk interstitial. Sedangkan untuk intracellular fluid atau cairan yang ada di dalam sel, kation utamanya adalah kalium paling besar, kemudian natriumnya yang kecil. Kemudian untuk yang anionnya paling besar ini ada fosfat, kemudian diikuti oleh protein-protein anion yang lain, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan konsentrasi antara intraselular dan juga ekstraselular berada pada kalium dan juga natrium. Natrium ini akan ada banyak di ekstraselular fluid, sedangkan yang kalium itu akan banyak di intraselular fluid. Kemudian ini adalah perhitungan terkait body fluid. Kita ambil contoh dengan berat 70 kilo ya. Ini adalah presentasi dari body weight, kemudian ini adalah presentasi dari body fluid, kemudian ini adalah volume. Tadi kita tahu bahwa 60% dari total body weight kita isinya adalah air. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa 100% dari total body fluid kita adalah 60% dari total body weight. Dan ini adalah jumlah liter. Kemudian
Untuk yang intraselular, ini mencakup 40% dari total body weight, dan jika kita hitung ke total body fluid sekitar 67%, dan jika kita konversi ke dalam liter adalah 23 liter. Begitu juga cara membaca tabel ini hingga ke bawah. Untuk yang extracellular fluid, ini mencakup 20% dari keseluruhan berat badan manusia. Kemudian jika dikonversi ke total body fluid ada 33%, dan hasilnya adalah 14 liter. Sedangkan untuk plasma dan interstitial, ini 4% dari total body weight untuk plasma atau darah, sekitar 6,6% dari total body fluid, karena plasma adalah 20% dari ekstraselular fluid dengan jumlah sekitar 2,8 liter, sedangkan untuk yang interstitial fluid ini ada di 16% dari total body weight, atau 26,4% dari total body fluid, sekitar 80% dari HCl. Dan jika dikonversi menjadi liter, hasilnya adalah 11,2 liter. Lalu, ini kalau kita berbicara terkait keseimbangan cairan, pasti kita akan berbicara tentang cairan yang masuk dan juga cairan yang dikeluarkan untuk kita. Di sini akan di breakdown menjadi dua, yaitu flow intake dan juga outflow, yang masuk dan juga yang keluar. Untuk cairan yang masuk maupun yang keluar akan kita bagi dua lagi, yaitu sensibel dan juga insensibel. Sensibel itu yang bisa kita hitung, sedangkan yang insensibel itu yang sulit untuk kita hitung. Kita masuk ke flow intake dulu ya. Untuk flow intake yang sensibel yang bisa dihitung itu dari cairan kita sekitar 1250 ml atau sekitar 1,2 liter. Untuk yang solid atau makanan itu sekitar 1 liter atau 10 ml. Jadi tiap makanan yang kita asup sebenarnya itu mengandung cairan di dalamnya. Bahkan roti kering pun masih ada cairan di dalamnya. Kemudian untuk yang insensibel ini berasal dari metabolisme air sekitar 350 ml dengan total 2,6 liter dalam satu hari cairan yang masuk. Sedangkan untuk cairan yang keluar yang sensibel di sini ada feses itu sekitar 200 ml, di urin 1,4 liter, dan keringat itu sekitar 100 ml. Sedangkan cairan yang keluar dan susah untuk dihitung atau insensibel di sini dari paru-paru pernapasan, karena pada saat kita bernapas H2O juga ikut keluar ya, itu sekitar 400 ml, dan yang di bawah ada non-sweating skin yang menjaga kulit kita tetap lembab itu sekitar 500 ml. Jadi antara flow intake dan flow output itu sama atau balance, sama-sama 2600. Ya. Kemudian kita akan melihat berbagai cara yang bisa kita gunakan untuk menghitung kebutuhan cairan. Secara garis besar akan ada 4 metode. Metode 1, 2, 3, dan juga 4. Kita masuk ke metode 1 dulu. Di sini kita menghitung kebutuhan cairan adalah setiap 1 mililiter, maka kita butuhkan 1 kilokalori. Atau contoh, ini ada laki-laki usia 45 tahun, kemudian dengan tingginya 6 kaki 2 inci, beratnya 182 lbs, kebutuhan kalorinya adalah 2200 kilokalori, dan proteinnya 80 gram. Kita hitung di metode pertama, yaitu 1 ml per kilokalori. Di sini pada hasil kilokalorinya 2200, maka kebutuhan orang tersebut adalah 2200 ml. Jadi bisa dikatakan untuk metode pertama 1 ml per 1 kilokalori. Kemudian untuk metode kedua, kita bisa menggunakan metode Holiday Trigger. Ini Holiday Trigger. Tampilkan di sebelah sini. Di sini untuk kebutuhan metodenya kita lihat usia maupun berat badannya. Kita ambil contoh yang tadi, usianya dia adalah 45 tahun. Kita lihat tabel adult di sini 45 tahun, berarti kebutuhannya adalah 30
30 sampai 35 ml per kilogram berat badan. Karena beratnya tadi 180 IUS, jika kita proporsi per kilogram 342 kilogram. Sehingga kebutuhan orang tersebut adalah 2.460 hingga 2.870 mililiter jika kita hitung dengan metode dari yang ketiga. Kemudian untuk metode ketiga, kita lihat dari gramasi protein dan juga energinya. Ini perhitungannya, sedangkan untuk metode keempat, kita menggunakan TBS atau total body surface area. Untuk metode keempat ini sering digunakan untuk pasien-pasien pada kondisi burning atau luka bakar. Dan yang paling sering digunakan untuk perhitungan kebutuhan cairan ada di metode 1 dan juga metode yang kedua, menggunakan energi maupun yang validasi. Kemudian kita masuk ke water balance-nya. Jika kita bicara terkait water balance, maka kita akan bicara tentang kondisi seluler. Dan kondisi seluler yang cairannya itu seimbang, dia akan bersifat isotonis. Sedangkan jika kondisi cairannya banyak yang keluar atau dehidrasi, maka kondisinya lebih berkembang. Sedangkan jika cairannya berlebih dan selnya menggembung, itu di kondisi hipotonis. Untuk kondisi hipotonis sendiri, ini adalah kondisi di mana jika air yang masuk dan air yang keluar sel itu balance, itu sama. Ini adalah kondisi normal, kondisi hipotonis. Kemudian untuk kondisi hipertonis, ini adalah suatu kondisi di mana cairannya itu banyak yang keluar dari sel. Jadi sel-selnya ini dia akan mengkerut, gampangnya seperti kismis. Kismis kan dari anggur ya. Nah, dia akan mengkerut jika kehilangan cairan. Itu adalah kondisi hipertonis. Begitu juga dengan sel kita, dia bisa jadi seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah kondisi hipotonis. Merupakan kondisi di mana sel kita ini terlalu banyak airnya. Air yang keluar dari luar masuk itu terlalu banyak. Jadi selnya seperti balon yang diisi air secara terus-menerus. Dan jika sudah mencapai batasnya, maka selnya akan pecah. Ini adalah kondisi terkait yang sudah dijelaskan tadi, kondisi isotonis, hipertonis, dan juga hipotonis. Isotonis itu normal, kemudian hipertonis ini cairan menyebabkan air dari dalam sel tertarik keluar. Kalau hipotonis, cairan dari luar masuk ke dalam secara berlebihan. Jadi ini yang jadi seperti anggur, ini yang jadi seperti balon diisi air. Nah, kemudian kita akan bicara di kontrol vasopressin pada saat kondisi haus. Nah ini ya, di sini katakanlah kondisi kita sedang mengalami dehidrasi. Nanti akan ada respon dari hipotalamus, di mana yang pertama dia akan meningkatkan rasa haus. Karena kita haus, maka kita akan mengasup air dalam jumlah yang besar atau terjadi peningkatan asupan cairan. Nantinya hal ini menyebabkan penurunan osmolaritas plasma dan juga peningkatan plasma volume atau jumlah volume darah. Nantinya osmolaritasnya akan naik. Kemudian jika kita melihat dari vasopressinnya, vasopressin akan meningkat. Di sini akan menyebabkan alveolar vasokonstriksi atau dia akan mengkerut ya pembuluh darahnya. Hingga ini nanti pada saat ada vasopressin, dia akan meningkatkan permeabilitas air di tubuh ginjal serta meningkatkan reabsorpsi dari air yang menyebabkan urin output-nya akan turun. Karena urin output turun, maka cairannya akan kembali ke plasma volume. Oke. Lalu kita berbicara terkait water pressure atau tekanan darah. Jadi tekanan darah itu sebenarnya adalah tekanan yang dia ini memberikan pressure ke pembuluh darah. Ini ya, yang disebut dengan tekanan darah. Kemudian tekanan darah nanti dibagi menjadi dua, yaitu yang arterial dan juga yang vens.
arterial ini berasal dari jantung bagian sinistra, sedangkan yang venus berkaitan dengan tekanan dari jantung bagian dexter. Sehingga kalau tekanan darah kita lihat tekanan darah sistol dan juga diastol. Karena nantinya akan sama-sama berbeda. Contoh, tekanan darah yang ada di sini atau blood pressure di sini akan lebih besar dibanding dengan blood pressure yang ada di venous capillary. Oke, untuk tekanan darah yang ada di sebelah sini ini dengan tekanan tekanannya yang ada di arteri itu sebesar 35 mm Hg. Sedangkan untuk tekanan darah yang ada di sini yang di venous capillary dia akan turun. Tekanannya adalah 20 mm Hg. Jadi yang di dekat arteri ini 35, yang di vena ini sekitar 20. Itu adalah tekanan darah yang nanti akan mempressure darah untuk masuk ke cairan interstisial. Kemudian dari cairan interstisial ada lagi nih tekanannya yang menekan dari interstisial menuju ke intravaskular atau pembuluh darah disebut dengan tekanan oncotic, di mana kekuatannya adalah 25 mm Hg. Jadi yang membuat tekanan darah tetap stabil itu adalah tekanan antara hidrostatis dan juga tekanan alkohol. Itu ya yang menentukan keseimbangan cairan. Di arteri dan venus tekanan hidrostatisnya akan berbeda. Di arteri 35, di vena itu 20, sedangkan tekanan baliknya yang mengeluarkan air dari interstisial pembuluh darah itu adalah tekanan oncotic, kekuatannya adalah 25 mm Hg, dan yang memberikan keseimbangan cairan itu ada banyak, mulai dari tekanan itu sendiri hingga komponen-komponen protein. Contohnya adalah albumin, di mana albumin memiliki peran yang penting untuk menjaga tekanan oncotic agar keseimbangan cairannya terjaga dengan baik. Pada saat kondisi yang patologis, keseimbangan cairannya tidak berjalan dengan baik, maka dapat muncul salah satu simptom namanya adalah edema. Ini adalah kaki normal, ini adalah kaki edema. Untuk kaki edema ini terdapat keseimbangan cairan yang jelek, karena cairannya akan masuk banyak ke daerah interstisial, dan antara ini akan menunjukkan sehingga muncullah kondisi edema. Ini akan kita pelajari lebih lanjut pada sesi computational. Nah, kemudian kita lanjut lagi, ini adalah gastrointestinal secretion atau jumlah sekresi cairan yang ada di gastrointestinal. Di sini ada yang inflow, ada yang untuk yang inflow itu berarti masuk ya ke gastrointestinal, sedangkan yang outflow ini dia yang serap kembali. Jadi kita mulai dari atas dulu. Inflow di sini ada makanan, minuman, dia menyumbang sekitar 2 liter air yang masuk ke gastrointestinal. Kemudian untuk infusi kita bahas jadi didistribusikan sebanyak 1 liter. Lanjut lagi, di sini ada gastric secretion terkait dengan HCl atau asam lambung sekitar 2 liter per hari. Kita lanjut ke daerah duodenum. Di sini ada sekresi pankreas sekitar 1,5 liter dan sekresi bile atau getah empedu sekitar 1,5 liter sehari. Dilanjut dengan di bagian jejunum. Di sini ada sekresi dari small intestine atau intestinal itu sekitar 1 liter per hari. Komponen paling besarnya adalah bikarbonat atau HCl. Dan yang begitu masuk kolon, nanti di sini akan ada sekret kalium dan juga HCO3. Tapi untuk kolon sendiri ini sebagian besar untuk mereabsorpsi kembali, jadi menyerapnya. Oke, yang infusor kita masuk infusor. Untuk di outflow ini di intestine atau usus paru akan ada reabsorpsi baik itu dari kalium, klorida, natrium maupun air sebanyak 6,5 liter dalam satu hari. Kemudian untuk yang di kolon itu reabsorpsi kembali paling banyak ada air, natrium, dan klorida sekitar 1,9 liter tiap hari.
Nah, itu adalah cairan-cairan yang disekresikan, kemudian akan direabsorpsi kembali di gastrointestinal kita. Dan materi terkait food balance hari ini sudah selesai. Jadi itu ya overview dari keseimbangan cairan yang ada pada tubuh manusia. Dan materinya sudah selesai. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian dari saya. See you.